Sebenarnya Uci bahagia kali ya nih Fadil udah meluncurkan ide buat podcast khusus untuk studentspreneur, untuk mahasiswa yang juga berbisnis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di podcast pertamanya aku. Nah, jadi perkenalkan dulu, nama aku Fadil. Aku mahasiswa IAI Al-Amsal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nah, jadi di podcast kali ini aku sudah bersama narasumber yaitu si Juci Analda. Juci ini juga mahasiswa aktif di IAI Al-Amsal. Banyaknya prestasi-prestasi dia yang sudah diraih. Selain juga dia meraih prestasi, dan juga ini kembangkan usaha bisnisnya. Coba sih, apa nih usaha bisnisnya? Iya, sebenarnya Uci bahagia kali ya nih Fadil udah meluncurkan ide buat podcast khusus untuk studentspreneur, untuk mahasiswa yang juga berbisnis gitu. Karena kita sebagai mahasiswa nih harus ngajak teman-teman yang lain juga, ayo bisnis. Bisnis itu seru loh. Ya, kita kuliah sambil jualan, sambil bisnis itu seru, hidup jadi lebih berwarna. Ya, Uci biasanya dipanggil Uci di kalangan mahasiswa, ya di mana-mana juga dipanggil Uci sih. Sekarang ini Uci semester 8 ya, semester 8 Prodi Bahasa Inggris. Halo teman-teman, Prodi Bahasa Inggris. Oke, kebetulan 2 tahun belakangan ini Uci lagi fokus di bisnis bidang kuliner. Kalau ditanya kenapa alasannya, pasti orang-orang nggak tahu. Karena suka makan, akhirnya timbul ide. Uci tuh orangnya suka bosenan. Jadi karena rasa bosan Uci suka cari-cari sesuatu yang baru yang bisa membantu menghilangkan bosan Uci itu. Jadi ya gitu, karena suka makan. Tadi kan suka makan, terus suka makan kebab. Sekarang ini sih lagi fokus di bisnis kebab dan burger ya. Namanya Premium Kebab, mungkin kalau teman-teman udah tahu, atau kalau belum tahu nanti boleh kenalan dulu. Boleh cek nih IG-nya. Iya. Banyak followersnya. Dari nol sih? Iya, dari nol banget itu merintisnya. Ya gitu, jadi suka makan kebab, tapi pengen kebab yang beda dari biasanya. Sehingga timbullah premium gitu. Premium di sini maksudnya ya pengen lebih high, quality-nya itu lebih high, the taste also lebih high. Karena kualitasnya nomor 1 ya kan? Iya, kualitas nomor 1 sih dan sekali. Jadi sudah berapa lama nih Cuy jalan usaha kebab ini? Kebetulan usaha kebab ini itu Uci rintis dari tahun 2019 bulan Agustus. Sebenarnya idenya itu udah dari bulan Juni, tapi karena waktu itu Uci lagi fokus mau ikut lomba, Uci fokus ke situ dulu. Terus pulang dari lomba bulan Agustus kalau nggak salah Uci launching, dan dari rumah aja, online gitu. Jadi dulu dari online iya, dulu. dari rumah aja. Terus Pelanggan yang beli juga kayak masih teman-teman di WhatsApp, teman-teman kuliah, keluarga gitu. Terus lama-lama ya bikin akun Instagram dari nol. Memang pengen banget merintis akun Instagram itu benar-benar dari nol. Nggak pengen, rencana sih ada pakai akun pribadi kan, akun pribadi apa aku ubah aja nih ya jadi akun bisnis, tapi kayaknya lebih seru kalau dirintis dari nol. Ya gitu sih. Udah 2 tahun dia, udah 2 tahun. Ya ini mau jalan 2 tahun, bulan Agustus ini jalan 2 tahun. Ya gitulah, banyak up and down. jadi setelah kan Uci kuliah juga nih, Uci bisnis, gimana cara mengatur waktunya? Kapan kuliah, kapan buat tugas, kapan jualan? Actually, I'm not really good at time management. Uci nggak sebagus itu, membagi waktu tuh nggak sebagus itu. Uci bisa kayak gini juga karena disupport keluarga. Jadi bisnis ini juga dibantu sama orang tua, dibantu sama adik, sama kakak di rumah. Jadi ya kalau misalnya nanti Uci ada tugas kuliah, ada harus kegiatan dilakukan di kampus, yang bantu di rumah ada adik yang jadi ada asisten. Iya. Dek jangan marah ya. Ya kayak gitulah, ada yang bantu Uci, nggak sendirian. Makanya juga Uci bertahan jalan bisnis ini dia sebenarnya sih udah banyak kali jalanin bisnis loh kan. Pada juga tahu banyak kali yang udah Uci jualin dulu kan. Oh iya. Iya, jual ini itu tapi lebih ke offshore kayak serba ada. Tapi 2 tahun belakangan ini fokus di kebab ini karena apa? Karena yang bikin resep kebab ini kan Mama Uci. Jadi kayak
ketika banyak pelanggan yang beli, Mama Uci tuh ada kesenangan sendiri. Walaupun yang dikenal orang Uci, premium kebab itu yang dikenal orang muka Uci. Iya. Padahal yang paling besar jasanya di balik itu, kalau nggak ada resep, ya kan nggak bakalan terjadi kan? Ya Mama sebenarnya Uci cuman kayak marketingnya aja gitu. Berarti kayak rempah-rempahannya bahan itu Mama ide-ide Mama gitu ya? Gini, kayak ide kami bersama, misalnya Uci kan main Instagram, kalau Mama kan nggak lihat Instagram kan, Uci tengok-tengok Instagram, tengok-tengok sosmed kan, keluar inovasi tuh, inspirasi. Mak, kayak mana kalau kita bikin kayak gini, Mak? Kita bikin ada satu menu best seller di premium kebab namanya chicken black pepper. Dulu pertama launching itu yang best seller. Sekarang udah 9 menu. Alhamdulillah semua menunya kita racik sendiri, sausnya, isiannya kita racik. Ada menu chicken itu ada 4 atau 5 menu. Ada menu daging, ada 2 menu, ada menu manis-manisnya juga. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut pokoknya tinggal follow aja. Di situ ada informasi lebih lanjut. Terus ya makanya buat Uci bertahan karena itu tadi, lihat Mama Uci tuh lebih bahagia rasanya waktu Uci jalanin bisnis ini daripada sebelum Uci jalanin jualan yang lainnya gitu. Karena Mama Uci mungkin hobinya juga masak, di bidang masak. Dan ketika udah dapat pelanggannya udah kayak secinta itu. Kalau Uci kayak lagi liburan kemarin, Uci liburan 4 hari, sampai nelfonin lagi di jalan dan nelfonin, kok masih tutup, kok belum buka. Jadi kan ada rasa tanggung jawab, oke lah, aku harus bertahan ini kayaknya. Dan Uci lihat juga peluangnya lumayan besar di bisnis ini. Ada nggak nih rintangan Uci alami selama dari jalani bisnis ini? Yes, of course. Semua yang kita jalani dalam hidup pasti ada rintangan. Cuman bagi Uci sendiri, rintangan yang paling besar itu melawan diri sendiri, melawan rasa malas, melawan rasa mudi. Kadang-kadang kan kayak lagi minggu ini sepi banget orderan gitu kan, kayak apa aku nyerah aja. Atau kadang timbul rasa bosan, bosan kali sama semua aktivitas ini, rutinitas ini, pengen sesuatu yang baru. Tapi balik lagi, yang bikin kita bisa mencapai ke titik tangga atas itu ya konsisten tadi kan, yang kita lakukan berulang-ulang, terus evaluasi, bikin kesalahan, perbaiki lagi, itu yang bikin menuju kesuksesan. Dan Uci baru merasakan ketika followersnya udah 1000, sekarang 2000, wow, it's amazing feeling. Karena betul-betul dari nol, Uci rupanya kalau konsisten tuh kamu tuh bisa, kamu nggak konsisten dari itu. Nah jadi Ci, motivasi apa nih Ci yang buat Uci semangat untuk dalam usaha ini? Sebenarnya bisnis itu sendiri memang hal yang berat ya, nggak semua orang tertarik menjalani di bidang bisnis. Tapi alhamdulillah Uci dilahirkan dari keluarga yang memang orang tua Uci itu bukan pejabat negara, bukan orang kantoran. Memang dari dulu kami dibesarkan dari berbisnis, dari hasil bisnis ya. Mama sama Uci itu pedagang jualan ini itu gitu kan. Jadi mungkin ada darahnya ngalir, darah mengalir. Anyway, Uci jualan dari SD loh. Oh ya? Dari SD, maksudnya otak Uci itu memang jualan. Kawan-kawan, misalnya Uci lihat peluang. Misal dulu lagi musim binder tuh, musim binder gambar-gambar gitu kan. Uci guntingin bindernya, terus Uci bawa ke fotokopi, di press, terus di belakangnya Uci lem pentol peniti, terus jadi bros jilbab. Gila, lucu kali kalau ingat itu dulu. Terus Uci juga suka nulis, ngukir gitu. Uci tulis di kertas jeruk, tulis nama, kayak tanggal lahir, diukir-ukir gitu. Terus? Jualin ke kawan-kawan. Terus nanti itu kan kertasnya bisa dibingkai gitu. Iya, jadi kayak hiasan dinding. Lucu. Jadi semuanya tergantung gimana kita cara melihat peluang ya dia. Bisnis ini pandai-pandai. Hobi juga aja sebenarnya. Pandai-pandai melihat peluang lah. Mungkin kalau memang kayak kami ini anak-anak yang dibesarkan di lingkungan dagang, ya memang otak kami udah ada aja itu peluang gitu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum terbiasa dengan lingkungan berdagang kayak gini, bisnis kan, teman-teman bisa melatih gitu dari sekarang. Lihat aja di sosmed lagi ngehits apa. Kalau Uci deal, prinsip Uci gini sekarang. Kalau ada uang keluar harus ada uang masuk. Kalau ada yang Uci keluarkan harus ada yang masuk. Itu misal lagi liburan kan ngeluarin uang tuh. Uci putar otak gimana caranya. Uci pergi liburan tapi Uci tetap mesin uang tuh tetap jalan.
caranya ya Uci di WA tetap posting jualanan. Oh gitu. Tetap posting jualanan, begitu pulang dari liburan Uci rekap orderan. Oh, iya. Jadi uang udah habis pas liburan, pulang liburan masuk lagi. Aktivitas gitu. Nah, jadi apa nih saran untuk Uci atau tips nih yang bisa Uci sampaikan untuk kawan-kawan yang kayak apa sih kayak jualan gitu? Iya sih, sebenarnya pertama-pertama dulu juga jualan ada ya rasa gengsi gitu. Oh, kalau misalnya teman-teman, saran Uci sih kalau misalnya teman-teman masih gengsi mulai berbisnis, teman-teman coba buka di YouTube atau di Google terus ketik orang terkaya di dunia. Dia profesinya apa, kerjaannya apa? Pasti berbisnis, ya kan? Pasti berbisnis. Kalau mau jadi kaya terus lebih bermanfaat. Banyak juga sih orang yang bilang nggak mau jadi kaya karena katanya kalau kaya nanti hisapnya paling terakhir, banyak dosanya. Tergantung juga hartanya mau dibawa kemana. Tapi kalau misalnya mau jadi kaya diniatkan lillahi ta'ala, mau sedekah lebih banyak, mau bantu orang lebih banyak, bantu orang tua, naikkan haji orang tua, kan dengan niat-niat yang mulia kayak gitu kayaknya semua orang Lebih berkah ya? iya, semua orang pasti harus jadi orang kaya. Kenapa logikanya aja nih, kita sebagai umat Islam kita diwajibkan naik haji. Naik haji butuh biaya banyak nggak? Orang-orang kaya tertentu kan yang bisa naik haji. Terus kenapa nggak mau jadi orang kaya? Memang nggak mau beribadah haji, memang nggak mau umrah, memang nggak mau berkurban, kan pakai uang banyak tuh. Jadi rasanya nggak logis lagi kalau zaman sekarang masih ngomong uang bukanlah segalanya. Hello, wake up, bangun. Jadi kalau ditanya motivasi bisnis apa Ci? Yang mau jadi kaya. Yang mau jadi kaya motivasi bisnis. Ya gitu sih. Ada nggak saran untuk anak-anak muda zaman sekarang nih yang kayak Oh ya. yang udah jalani bisnis tapi kayak kurang konsisten atau kurang mempertahankan usahanya nih? Saran-saran Uci. Sebenarnya Uci belum cukup pantas untuk itu karena Uci juga masih kapalnya masih goyang-goyang, masih belum sekokoh itu. Tapi berdasarkan pengalaman yang tadi Uci sharing juga ke teman-teman, ketika Uci konsisten bangun bisnis kebab itu dari nol, alhamdulillah. Sekarang Uci terkendala di ini aja sih, di waktu. Uci karena masih harus fokus kuliah, kan harus ada yang Uci prioritaskan. Terus juga masih terkendala di jumlahnya modal. Kalau Uci mungkin teman-teman ada yang mau jadi donatur. Kalau mau jadi donatur, insya Allah premium kebab ini sangat menjanjikan. Banyak kali deal, alhamdulillah udah banyak kali yang minta buka cabang. Oh ya, kemarin tuh Uci sempat buka outlet kan? Iya, sempat buka outlet di Ground Putih kan. Itu waktu itu followers Uci 600 followers. Dan Uci berani buka outlet. Itu belum serame. Iya, modal nekat. Orang tua Uci juga nanya berulang. Bisa deh apa sambil kuliah? Bisa, Masya Allah bisa. Jadi kan pakai orang kerja gitu kan dia untuk bantu pakai orang kerja. Ternyata nggak pas juga. Kalau nggak Uci langsung yang kontrol, yang handle, nggak bisa Uci lepas sepenuhnya. Pelanggan pada komplain, Ci kebabnya nggak kayak biasanya gitu. Kan ada. Karena kan ini sensitif makanan ya, beda tangan yang buat, beda rasanya. Padahal udah Uci ajarin, Uci training, tapi mungkin dia nggak ada Uci di studio, mungkin ngasal ya. Kalau Uci lagi nggak lihat, mungkin dia ngasal entah apa. Jadi kejadian kayak gitu. Akhirnya terus corona kan, datang corona, lockdown. Jadi Uci mulai ya udahlah jualan dari rumah lagi. Kebetulan rumah Uci juga jauh dari perkotaan. Jadi kawan-kawan ya cuman pelanggan-pelanggan yang benar-benar cinta mati. Benar-benar cinta mati kayak yang mau ke rumah kadang malam-malam sampai jam 10 masih tetap mau ke rumah. Alhamdulillah sih masih ada sampai sekarang. Rezeki udah diatur. Iya betul. Tapi Uci pengen kali sih nanti fokus di bidang kebab ini insya Allah. Mungkin setelah kuliah ini mungkin aja. Ya teman-teman kalau mau kerjasama nanti langsung aja kontak Uci di Instagram. Insya Allah Uci buka kerjasama nanti untuk premium kebab ini. Atau Padil mungkin? Padil mungkin mau kerjasama? Boleh. Oke, terakhir nih Ci, sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada nggak pesan Uci yang mau Uci sampaikan untuk teman-teman yang lagi jalani usahanya? Ini yang mau Uci bilang juga, pengen Uci bilang ke diri sendiri, yang selalu Uci ingatin ke diri sendiri. Yang pertama, konsisten. Yang kedua, cari satu alasan yang membuat bertahan, satu alasan kuat yang ketika kita pengen down, ingat alasan itu kita bangkit lagi. Contoh orang tua,
orang tua itu udah cukup lah Ya. untuk jadi motivasi terbesar. Kita nggak perlu repot-repot cari motivasi lainnya. Rasanya lihat orang tua tuh bahagia, bangga dengan kita, udah cukup, udah cukup senang. Terus mental pengusaha itu harus Mental tahan harus baja. kuat. Iya. Modal untuk jadi pengusaha itu bukan uang yang banyak, bukan harus ada tempat untuk buka usahanya. Ada juga yang punya uang tapi nggak tahu mau buka usaha Iya, apa. betul. Ada juga yang udah punya uang, udah tahu mau buka usaha apa, nggak ada tempatnya. Kayak mana? Ya pokoknya paling penting mental sih, kata Bob Sadino. Bob Sadino bilang kalau mentalnya masih cengeng-cengeng, mati aja lah, kata Bob Sadino gitu. Gitu aja sih pesan singkat dari Uci. Terima kasih nih Ci udah mau bergabung, udah mau jadi narasumber Fadil di podcast kali ini. Sama-sama. Semoga banyak nih pelajaran Uci yang udah Uci sampaikan banyak yang bisa diambil oleh teman-teman. Amin. Nah, jadi inilah hasil podcast kami berdua. Semoga teman-teman bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lagi jalani usaha bisnisnya. Tetap semangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.